kekuasaan di atas tanah Belanda. Munir Said penembakan Semanggi 1 dan 2, kerusuhan Mei 98 dan kasus Tanjung Priok saat akan melanjutkan pendidikan S2 di bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Untuk menyatakan berhenti. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai pengertian hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hal ini dilakukan demi kehormatan suatu perlindungan, harkat, dan martabat manusia. Hak asasi manusia berkembang dari munculnya pemikiran Magna Carta yang memuat pandangan bahwa raja yang awalnya memiliki kekuasaan yang absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya sama di depan hukum. Piagam ini dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 1215 di Inggris. Selanjutnya diperkuat dengan adanya pemikiran lain seperti The American Declaration, yang mana adanya pengakuan hak asasi manusia di Amerika. Selanjutnya yaitu The French Declaration, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci dan dimuat dalam The Rule of Law. Selanjutnya yaitu ada The Four Freedom, seperti misalnya adanya pengangkatan hak berbicara, hak hidup, dan hak-hak lainnya. Jika dilihat dari perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia, periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol yaitu Indis Partij, yaitu hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama setelah kemerdekaan. Sejak kemerdekaan Indonesia 1945 sampai saat ini telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Konstitusi Republik Indonesia Syarikat, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1950, dan yang keempat yaitu kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. HAM di Indonesia sudah ditegakkan sejak awal sidang DPU PKI hingga saat ini. Nah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Di antaranya melalui pembentukan Undang-Undang Penegakan HAM, pembentukan Komisi Nasional, pembentukan lembaga-lembaga negara hak asasi manusia, serta dengan memasukkan materi HAM ke dalam kurikulum mata pelajaran. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah melekat dalam diri manusia sejak manusia dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini adalah hak dasar yang sudah melekat dalam diri seorang manusia, di mana hak asasi manusia memiliki 4 ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, bersifat hakiki. Artinya, HAM sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia dilahirkan. Kedua, HAM bersifat universal. Artinya adalah HAM dimiliki oleh semua warga masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial, agama, ras, suku maupun budaya. Selanjutnya ialah HAM bersifat permanen. Artinya bahwasanya hak asasi manusia tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan oleh orang lain. Yang keempat adalah bahwasanya hak tidak dapat dibagi. Artinya setiap manusia sudah memiliki haknya sendiri yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Nah, materi selanjutnya ialah kewajiban asasi manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Hal ini berarti kewajiban hak asasi manusia adalah kewajiban dari setiap manusia. Nah, hak dan kewajiban dari hak asasi manusia adalah sesuatu yang saling berkaitan. Artinya, keduanya memiliki sebab akibat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, hak asasi manusia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, setiap manusia untuk melakukan haknya terlebih dahulu harus dapat memenuhi kewajibannya. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi hak asasi. Tetapi itu semua tidak bisa menjadi jaminan bahwasanya negara kita terbebas dari kasus-kasus pelanggaran HAM. Berdasarkan sejarah panjang perjalanan bangsa ini, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. Salah satunya yang paling terkenal adalah kasus pembunuhan Munir.
seorang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh pada rezim Orde Baru karena dianggap mengancam pemerintahan pada saat itu. Munir merupakan seorang aktivis yang senantiasa menyuarakan hak-hak dari masyarakat yang sering sekali dibunuh dan diculik secara paksa. Bukan hanya kasus pembunuhan Munir, kasus hak asasi manusia salah satunya yang paling menuai kontroversi adalah kasus pembunuhan massal pada tahun 1965. Kasus pembunuhan ini adalah kasus pembunuhan yang melibatkan AT-AT PKI dan orang-orang yang dianggap terlibat di dalamnya. Berdasarkan data, terdapat 1,5 juta orang yang menjadi korban pada kasus ini. Bukan hanya 2 kasus besar tersebut, tetapi banyak sekali kasus-kasus lainnya seperti kasus Trisakti, kasus Tanjung Priuk, dan mungkin kasus-kasus hak asasi manusia yang belum terekspos oleh media. Saya Anjara Nasari akan melanjutkan penjelasan mengenai hak asasi manusia bagian harapan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang dimaksud dengan harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, atau suatu kejadian yang akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada dasarnya, harapan atau asa berbentuk abstrak, tidak tampak tetapi diyakini di batin, dijadikan sugesti agar terwujud. Dan yang dimaksud dengan penegakan hak asasi manusia adalah melakukan berbagai tindakan atau kegiatan dalam rangka membuat hak asasi manusia di Indonesia lebih diakui, lebih diperhatikan, dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Mengapa penegakan hak asasi manusia dilakukan di Indonesia? Karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah ukuran tertinggi bagi keberhasilan pembangunan di suatu negara, tentunya negara Indonesia. Dari kelompok kami berpesan, laksanakan kewajiban Anda dan Anda akan mendapatkan hak Anda. Hargai orang lain, maka Anda akan dihargai.